Selamat malam. Malam, Pak. Ya, Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, kayaknya udah hampir mau lengkap nih. Kita mulai saja ya. Udah 8:30. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Sedangkan 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS. So jadi kita harus mengejar beberapa ketinggalan sih karena kita masih di bab ketiga ya. Sedangkan untuk UTS itu proyeknya adalah buat sebuah paper. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya start dengan absensi ya. Start absensi dulu. Saya absensi. Oke, saya panggil ya namanya. Lenda hadir. Hadir, Pak. Gary hadir. Hadir, Pak. Henry hadir. Hadir, Pak. Oke, Putra hadir. Hadir, Pak. Putra. Hadir, Pak. Wilson hadir. Wilson. Hadir, Pak. Oke, Jeffrey hadir. Hadir, Pak. Oke, Amir belum hadir ya? Masih belum. Terus Rugianto hadir. Sugianto belum masuk ya. Lanjut, Alexander hadir. Alexander belum masuk. Mila hadir. Mila. Hadir. Oke, terus Steven hadir. Hadir, Pak. Oke, Rio hadir. Hadir, Pak. Junaidi hadir. Hadir, Pak. Oke, Richard hadir. Hadir, Pak. Oke, Tevin hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terus Delvin hadir. Hadir, Pak. Oke, Kelvin hadir. Kelvin belum masuk ya. Jackie hadir. Hadir, Pak. Mikael hadir. Pak. Hadir. Erik Pranata. Hadir, Pak. Lipson. Hadir, Pak. Handika belum masuk ya. Laki hadir. Oh, Handika hadir. Laki hadir ya. Oke, Kusnan hadir. Hadir. Oke, Vincent hadir. Vincent belum masuk ya. Wiwin Wiranata hadir. Wiwin. Stefani Lim. Hadir, Pak. Mercy Liawati hadir. Hadir, Pak. Justin hadir. Hadir, Pak. Oke, Ivan Hendardi. Hadir, Pak. Ricky hadir. Ricky belum masuk ya. Udah masuk. Terus Valentino hadir. Hadir, Pak.
Kevin Alexander hadir. Hadir, Pak. Edi Santoso hadir. Hadir Pak, hadir. Jaslina hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Farhan hadir. Farhan Alwi belum masuk ya. Jensen hadir. Hadir, Pak. Wesley hadir. Hadir, Pak. Niki Nicholas. Hadir, Pak. Kelvin Charles. Kevin Hadir, Charles hadir. Hadir. Vincent hadir. Hadir, Pak. Oke, Kelvin hadir. Hadir, Pak. Ricky hadir. Hadir, Pak. Oke, Andika Pratama Putra. Hadir, Pak. Oke, Rian Kennedy hadir. Hadir, Pak. Oke, Ricky Wijaya hadir. Hadir, Pak. Oke, Kenny Wilson hadir. Hadir, Pak. Ya, Stephen Irvando hadir. Hadir, Pak. Oke, Sudi hadir. Sudi belum masuk ya. Gimana nih? Riyandi Sonata hadir. Hadir, Pak. Oke, Nicholas hadir. Hadir, Pak. Suryani hadir. Suryani hadir ya. Terus Aldi Rivaldi hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Halo, halo. Tes. Gak ada suara ya, Pak? Bapaknya ke-mute, bro. Pak. Pak Wiwin hadir. Bapak mute deh. Vincent mana ya? Vincent sama Wiwin hadir. Wiwin hadir, Pak. Berarti Farhan mana nih? Farhan sama Sudi sama Jenari. Jenari hadir hadir, ya. Pak. Jenari hadir. Vincent juga hadir. Terus Farhan sama Susudi ya. Farhan sama Sudi nanti. Dua orang itu sama Amir. Oke, terima kasih ya atas absensinya. Jadi saya akan mau share kisi-kisi UTS dulu nih. Jadi saya udah buat sama tim Pak Heru sama Bu Nafi mengenai kisi-kisi UTS PSI. Ini saya share nanti pas pertemuan ke-8 nanti teman-teman bisa diupload.
Ya, oke, udah nampak ya di sini. Jadi ini adalah kisi-kisi UTS kita nanti di pertemuan ke-8. Jadi di sini kita bersifatnya, project itu bersifatnya tim ya. Jadi masing-masing kelompok membuat sebuah paper artikel sesuai dengan tema dan topik yang telah kita sepakati sebelumnya. Ya, Maaf Pak, baru join Pak. Habis makan. Oh, Sudi ya? Iya. Sama Pak, saya juga baru datang Pak. Sudi sama si siapa? Farhan Pak. Ya, Farhan. Tadi ada mata kuliah lagi ya? Sesi pertama ada mata kuliah? Ada Pak. Ada Pak, ada. Ada Pak. Oke. Ya, inilah kisi-kisi UTS kita ya. Jadi kisi-kisi UTS kita yaitu ini buat sebuah paper, temanya kan udah tahu nih, judulnya kan teman-teman udah tahu semua apa ya. Masing-masing kelompok udah punya judul semuanya. Ya, temanya memang kita masih ke sistem informasi ya, teknologi. Oke. Terus untuk format lapornya sebagai berikut ya. Ada halaman ya. Pendahuluan latar belakang ini di bab 1 ya. Di bab 1, terus rumusan masalah juga bab 1. Dan bab 2 ada di situ analisa dan pembahasan ini bab 3 dan bab 4. Sedangkan kesimpulan adalah di bab 5. Ya, ini untuk ini udah fix soalnya seperti ini ya. Mungkin ada perubahan formatnya aja, format penulisannya aja. Sedangkan kita baru masuk di bab kedua ya, bab kedua, tapi penjelasannya udah di bab ketiga ya. Jadi itu jadi nanti dikirim soft copy aja ya lewat Word ya, Word nanti dikirim pas tanggal 28 aja, tanggal 28. Jadi masih bisa di prepare untuk 2 minggu ke depan. Ada yang mau ditanyakan mengenai kisi-kisi ini? Jelas ya? Jelas. Begitu kita lanjut ke materi ya. Boleh tanya bentar Pak? Ya, silakan. Kalau UTS kami buat paper, kalau UAS buat apa ya Pak ya? UAS sama buat paper juga. Cuman papernya lebih papernya itu nanti lebih ke Turnitin ya, main di Turnitin. Jadi kita akan ngupload ke sebuah jurnal gitu, penyedia jurnal ya. Jadi yang di UTS belum perlu diturnitin kan? Buat sendiri dulu aja kan? Kalau di UTS nggak perlu, UTS kita nggak usah turnitin. Tapi kalau misalnya kalau pas UAS itu nanti kita turnitin kan ya, kita masuk ke jurnal. Di sini nih banyak nih jurnal-jurnal di publikasi ya, di Scopus bisa masuk ya. Saya biasa kemarin di Itsmed. Nanti nanti diupload ke sini kan. Nanti di paper nih ada jadwal-jadwalnya nih. Ada jadwal-jadwalnya nih. Ya, nanti di submit di sini. Ada paper-papernya ya. Tapi kalau untuk yang UTS nggak perlu di submit, hanya kita aja yang tahu gitu. Submit artikel ya. Jadi di sini nih. Jadi 100% plagiarisme free. Ini maksudnya sih kalau ada yang plagiarisme nih
bisa nih diloloskan sama regional ini. Cuman satunya itu berbayar ini. Nah, kita nanti pakai yang gratis aja ya, nggak usah yang berbayar. Yang gratis itu lebih sulit, tapi banyak revisinya gitu. Saya pengen sih nanti yang pakai yang free aja, tapi tahu prosesnya ya, seperti itu. Terus itu aja sih. Oke, kita ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Saya rasa cukup ya, kita bahas ke materi ya. Materi. Nah, ini materi kita di pertemuan ke-6 ya. Ke-6 mengenai komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, jadi di sini saya menjelaskan teorinya saja ya, yang perlu teman-teman ketahui. Tuh. Jadi pasti udah tahu ya, jaringan komputer itu terdiri dari 3 ya. Ada LAN, WAN, dan MAN ya. Ada yang tahu LAN itu apa? Local area network. Nah, Pak, permisi Pak, baru masuk. Kelvin Pak. Kelvin, pesan udah saya absen sih ya. Kelvin udah sih. Kelvin udah. Sudi yang belum. Sudi udah. Sudi udah kan? Udah Pak, udah. Ya, Sudi udah. Tinggal ini. Udah hadir semua sih saya lihat. Si Amir yang enggak. Udah semua ya. Udah hadir. Oke. Ada 3 ya. LAN, WAN, sama MAN ya. LAN itu local area network ya. Contohnya tuh apa tuh? Ada yang tahu LAN itu? Yang bisa jelasin LAN? Local area network. Ya. Jaringan kampus, jaringan sekolah. Wifi yang sama? WiFi yang sama itu masuk Modem. ke modem, tapi yang pakai LAN ya, kabel LAN ya. Tapi dalam satu akses gitu. Itu dinamakan dengan LAN. Di office. Ya. Office masuk ke LAN. Antara office sama office masuk ke LAN. Tapi kalau misalnya office saya di Nagoya, terus ada office keduanya sih, anak usahanya di Sungai Panas, itu masuk ke mana? MAN atau LAN? Man. Ya. Man. Nah, benar sih itu MAN. Terus kalau misalnya nih komputer saya, office saya di Batam, terus saya punya usaha saya di Singapura, itu masuk ke mana? WAN. Oke, WAN ya. Jadi beda negara. Oke, pernah kenal namanya Wigo nggak? Wigo. Pernah dengar? Enggak, Pak. Yang sering kita ketahuin aja lah. Indium punya akses namanya apa ya? Yang kayak dia pakai pulsa gitu, apa namanya? Saya lupa. Apa namanya? Saya lupa. Jadi dia pakai WiFi public gitu untuk aksesnya. Ada yang tahu apa namanya? WiFi ya. Wi-Fi ID. Nah, WiFi ID. Nah, WiFi ID itu termasuk apa? Man. WiFi ID. Wifi ID. Ya, WiFi ID. Buka situ aja kan, Pak. Wifi kan? Iya, WiFi ID. Ada yang tahu di mana?
Kalau saya seandainya nih, saya punya akun WiFi ID ya. Terus saya pergi ke Jakarta. ID sama passwordnya pasti bisa saya gunain kan, bener nggak? Nah, itu termasuk apa? One atau man? Man. One lah. Kan One. One atau man? One kurasa. Man. Man. One. Kan masih satu negara. Man. One. One atau man? Ada yang bisa jelasin kenapa man? Karena satu kota ya Pak. Oke, nanti akan kita bahas ya apa itu jaringannya. Oke. Jadi tujuan di sini saya pengen tahu teorinya itu menjelaskan ya jaringan komputer itu seperti apa gitu, bentuk-bentuknya, terus topologinya sama manfaatnya. Apa itu jaringan komputer ya? Jaringan komputer secara sederhana itu hubungan ya antar komputer satu atau lebih pada suatu jaringan tertentu ya. Jadi sejarahnya tuh seperti ini nih. Jaringan komputer itu lahir pada tahun 40-an ya di Amerika. Jadi dari sebuah proyek pengembang komputer itu di laboratorium Bell ya. Itu dipimpin oleh Profesor Aiken. Ya. Jadi tahun 40-an itu jaringan udah dikembangkan oleh tim Bell ya, oleh grup riset Harvard ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari pemanfaatan printer pada LAN ya. Nah, ini masuk kita ke LAN dulu ya. Udah tahu lah mungkin LAN itu jaringan antara satu kantor ya, dalam satu lingkup, satu gedung. Itu dinamakan dengan LAN ya. Jadi dengan adanya LAN ini, kita bisa pakai printer itu satu aja ya. Nggak perlu banyak, misalnya satu komputer satu ya. Perlu. Jadi dengan adanya LAN, kita sangat dimudahin. Contohnya yaitu Pak, satu lantai ada satu printer. Jadi rekan-rekan kerja bisa mungkin hanya dengan satu printer itu, nggak harus satu komputer satu printer. Nah, itu yang dinamakan dengan pemanfaatan pada sistem jaringan komputer LAN. Ya. Oke, contoh lain ya dari manfaat jaringan komputer adalah pemanfaatan secara internet ya, secara bersama. Contohnya nih ada modem ya dengan satu line telepon ya. Atau kalau misalnya kita kenal namanya itu PABX ya. Ada yang tahu kan PABX? Prepaid Auto Brand Exchange. Itu kayak sebuah apa? Kayak sebuah ini telepon ya, jaringan telepon dalam satu gedung gitu. Itu yang buat ide yang memanajemen sebuah apa saya share contoh dari PABX itu. Di PABX itu seperti ini. Ini jaringan telepon ya dalam suatu gedung tapi bisa memanage beberapa telepon. Ya. Ini ada hubungannya dengan jaringan LAN ya, karena dia fokusnya kepada jaringan LAN seperti ini. Yang model sekarang seperti ini simple. Tapi kalau model dulu tuh seperti ini nih. Ada akses-aksesnya banyak ya, cut-cutnya. Tapi sekarang udah simple ya, udah pada pakai seperti ini. Jadi nggak perlu pakai cut-cut seperti yang tadi itu, ya. Itu yang dinamakan LAN pemanfaatannya pada sistem telepon. Terus selanjutnya itu
ini koneksi internet ya. Dengan LAN juga kita bisa memaparkan satu modem saja ya pada masing-masing komputer. Gitu. Kenapa sih Pak nggak pakai WiFi aja Pak dalam satu gedung? Ada yang tahu jelasin kenapa? WiFi pingnya besar Pak. Ya benar, bisa jadi. Terus ada lagi, Kalau transfer data lewat WiFi atau wireless itu tidak stabil. benar. Nah itu jadi alasan kenapa sih dalam sebuah gedung itu kenapa nggak pakai WiFi aja Pak satu kantor atau satu gedung. Nah, WiFi itu khusus untuk yang dipakai mungkin mobile ya, kayak handphone ya. Tapi kalau kita pakai komputer itu sangat tidak efisien ya, transfernya itu sangat tidak efektif ya. Bahkan banyak pilot sering gagal juga untuk transfer suatu data melalui jaringan WiFi. Oleh sebab itu di kantor-kantor itu disediakan jaringan LAN ya, kabel ya. Jadi itu sangat efisien dalam mengirim sebuah data seperti itu. Ya, terus selanjutnya ini pertukaran data antara PC ya. Jadi ini saling menggunakan data ya, menggunakan sebuah kabel LAN. Jadi di antara server 1, server 2, server 3 itu bisa kita gunakan melalui sambungan ini LAN ya. Tapi kalau misalnya saya punya laptop nih, laptop saya WiFi, terus saya mau akses ke server di perusahaan nih, bisa nggak? Tentu nggak bisa ya. Kalaupun bisa itu mungkin akses password ya, dan mungkin itu resource-nya itu juga besar ya. Nah, makanya itu kita membutuhkan sebuah LAN ya dalam sebuah gedung. Aku mau nonton jadi, film pusing, oke? Jadi ini contoh ya, tolong di mute dulu, masih ini di mute dulu. Oke, ini adalah bentuk jaringan LAN ya. Jadi LAN itu ada tiga bagian ya dari sisi geografisnya ya. Jadi tipe ini adalah sebuah jaringan yang seperti gedung ya, kampus, kantor ataupun pabrik. Dia lingkupnya itu satu area saja gitu, satu gedung. Itu yang dinamakan local area network. Itu minimal itu 2 komputer ya, tapi kalau satu komputer itu ngapain pakai LAN ya. Seperti itu, ciri-cirinya banyak ya. Terus kita sering lihat skala kecil itu warnet ya, laboratorium komputer dan lain-lainnya sebagainya. Ini contoh sebuah LAN tuh seperti ini ya. Jadi antara PC 1 sama PC 4 itu saling terhubung. Nah, ini yang kedua yaitu MAN ya. Jadi MAN ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan jarak jauh ya. Nah, jadi MAN itu Metropolitan Area Network ya. Kayak contohnya nih, kantor cabang Batam di kantor cabang misalnya nih Tanjung Pinang ya, itu termasuk dalam lingkup area MAN, Metropolitan Area Network. Karena ya, sudah jelas ya artinya metropolitan, berarti city ya, kota, jaringan antar kota ya. Jadi tipe ini digunakan dalam satu kota antar kota-kota yang berada pada jangkauannya. Seperti itu. Setahu saya itu mereka menggunakan apa tuh kalau untuk akses satu kota? Ada yang tahu? Pernah tahu? Ya benar, kabel fiber ya. Jadi pernah kita tahu ya, kabel fiber yang ada di bawah laut ya. Kita sering lihat kan ada kontraktor kapal-kapal ya, mungkin proyeknya itu apa, menginstalasi kabel bawah laut ya.
itu lewat kabel fiber ya. Jadi kalau misalnya di Batam ini ya, itu providernya itu banyak ya. Pernah dengar kan yang nama Solnet ya? Solnet itu, ya kan, Solnet itu ISP ya, Internet Service Provider ya. Itu basis utamanya radio itu gitu ya? Ya itu emang harus sih pakai radio. Radionya itu dikoneksi kalau nggak salah di gedung Sumatera Expo itu di Batam Center dekat pelabuhan. Ya. Jadi dari Singapura itu ada jaringan kabel ya, kabel bawah laut, terus disambung ke gedung Sumatera Expo. Kalau nggak salah ada radionya di situ. Ya, itu sih yang saya tahu. Nah, kebetulan teman saya dari Solnet, ya. Dan saya pernah juga pakai Solnet untuk di dalam suatu gedung. Saya pakai Solnet itu nggak ada kendala sih, bagus karena jaringannya itu servernya dari Singapura ya, bandwidthnya itu kencang karena dia dari Singapura gitu. Tapi biayanya mahal, Pak. Biayanya sih kalau dilihat-lihat sih nggak terlalu mahal ya, banyak diskonnya, bisa negosiasi seperti itu. Tapi kalau untuk perumahan dia jarang ada, untuk kantor-kantor aja gitu. Kalau untuk Solnet itu yang kita contohin. Terus nah, jadi itu mereka pakai kabel fiber terus disambungkan melalui jaringan kabel bawah laut. Itu yang dinamakan dengan MAN. Jadi bukan ibaratnya gedung Jakarta sama gedung Batam terus terhubungnya pakai wifi jaringan satu internet seperti itu. Yang dimaksud tuh gini, mereka akses foldernya. Jadi antara kota Batam dengan kota Jakarta bisa mengakses komputer di sana. Jadi file-filenya bisa diakses lewat itu gitu. Seperti itu. Oke, terus ada yang dinamakan dengan WAN ya. Nah, jadi WAN itu apa sih? WAN itu Wide Area Network ya. Jaringan jenis ini merupakan jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara bahkan penuh tanpa batasan. Geografis seperti jenis jaringan yang lain. Ya, sebenarnya sih Wi-Fi ID ya. Wi-Fi ID itu bisa dikategorikan WAN. Kenapa WAN, Pak? Karena dia ini tuh, dia menggunakan satelit untuk jaringan tersendirinya, gitu. Bener nggak? Jadi dulu sih waktu sebelum Wi-Fi ID itu ada yang namanya Wigo, WiMax ya. Itu satu Indonesia itu pakai, itu masalah punya orang luar gitu. Dia pakai yang namanya WiMax ini. Nah, WiMax ini kategorinya tuh WAN ya. Jadi itu pakai fokusnya itu satelit. Mungkin ada yang teman-teman tahu yang Google Balon ya. Nah, itu kan termasuk WAN juga karena satelit ya fokusnya ya, untuk pertukaran datanya. Seperti itu. Nah, pernah kan ada yang BRI yang meluncurin satelit apa nggak salah, merah putih atau apa. Itu termasuk dalam kategori aksesnya WAN. Jadi antara kantor BI seluruh Indonesia ataupun di negara-negara lain itu akses servernya lewat satelit ini. Ini dinamakan dengan WAN. Yaitu ya. Jadi WAN itu sangat luas sekali jaringannya. Nah, ini contoh dari simulasi WAN ya. Dia pakai satelit ya pemancarnya. Jadi dia tak terbatas, tak terhingga. Jadi makanya ada yang menyediakan jasa layanan satelit ya. Saya pernah tahu di Sekupang itu ada namanya PT Emersat ya. PT Emersat itu perusahaan swasta yang menyediakan jasa satelit gitu. Jadi pernah lihat kan tentara-tentara ataupun tentara-tentara misalnya ya, mereka tuh pakai sebuah handphone tapi handphonenya itu tebel ya. Pernah tahu kan? Itu masih digunakan itu sampai sekarang.
itu jadi kalau misalnya tentara nih lagi ada kayak tugas di tengah hutan gitu, itu mereka aksesnya itu ataupun di daerah-daerah terpencil nggak mungkin mereka pakai wifi ya, mengandalkan jaringan Telkomsel ataupun Indosat dan lain-lain. Mereka pakai jaringan satelit gitu. Nah, jadi itu contohnya seperti ini. Saya kemarin udah pernah praktek ya, praktek alatnya. Jadi tentara-tentara itu dia pakainya telepon satelit seperti ini. Telepon satelit. Nah, seperti ini ya. Ada yang pernah lihat ini? Ya. Nih, contohnya tuh seperti ini. Ya. Ini menghubungkan jaringan yang terpencil gitu. Makanya akses di ini menggunakan satelit atau yang kita namakan dengan WAN ya. Itu kalau gunakan provider dari seluler itu nggak mungkin karena aksesnya juga sangat tidak luas. Nah, jadi apa sih isi dalam telepon satelit ini, Pak? Nah, telepon satelit ini ya fungsinya itu mengirimkan sinyal ke satelit. Jadi dia mengirimkan sinyal ke satelit. Jadi kita tahu keberadaan kita di mana aja, kita tahu. Terus kita bisa telepon tanpa harus takut jaringan kita lemah ataupun low seperti itu. Ini ya yang digunakan. Itulah yang dimasuk dalam sebuah simulasi untuk WAN. Jadi udah tahu ya semuanya ada LAN, MAN sama WAN ya. Itu lingkupnya seperti itu. Jadi LAN itu local area network, MAN itu metropolitan area network, dan WAN itu antar negara, antar benua, lebih luas cakupannya. Dan mereka menggunakan sistem pemancar satelit seperti itu. Jadi itu aja sih kalau untuk masalah jaringan. Terus kita masuk ke mengenai topologi jaringan. Oke, topologi jaringan sih apa sih yang dimaksud dengan topologi jaringan? Ya, topologi merupakan informasi dari bentuk sebuah jaringan ya. Nah, ini topologi ini kayak semacam formasi jaringan dari sebuah komputer. Jadi kan nggak mungkin kan komputer kita nih dalam satu gedung nih. Dalam satu gedung yang kita contohkan seperti ini. Ya, jadi ada jaringan topologi nih ya. Seperti ini. Paling banyak komputernya nih. Ya, bisa dilihat kan di sini ada jaringan topologi yang paling banyak komputernya. Nah, jadi dengan topologi ini itu maksudnya tuh seperti ini. Jadi dengan banyak komputer ini kan nggak mungkin saya masukin kabel sini satu, terus satu juga dimasukin, terus satu lagi masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nah, itu otomatis itu akan mengalami kerugian apa? Yang namanya banyak makan kabel ya Pak, terus banyak makan tenaga transfer jaringan. Ya. Makanya itu sangat tidak efisien seperti itu. Nah,
inilah yang dinamakan dengan topologi. Maka kita akan mengenal pembagian-pembagian dalam sebuah pengaturan jaringan seperti itu. Jadi topologi yang pertama itu adalah topologi bus ya. Terus ada topologi ring, terus akhir itu topologi star ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi di sini itu ada yang dinamakan topologi bus. Jadi topologi bus ini yaitu seluruh komputer dalam sebuah jaringan terhubung pada sebuah bus atau berupa kabel. Ya. Cara kerjanya itu seperti yang kita ketahui ya. Jadi topologi jenis ini tidak tergantung pada salah satu komputer. Artinya semua itu bisa terkendali di seluruh komputer dengan sistem terdistribusi. Ya. Nih contoh dari topologi bus ya. Jadi dia itu nggak mengandalkan satu komputer untuk ditransfer. Jadi saya punya kabel nih, kabel LAN, ya. Saya tinggal di sinian aja, tinggal ketik di sini maksudnya tinggal nyambungin aja ke sini. Nggak harus saya sambung ke sini, terus sambung ke sini ya, terus sambung sini, sini, terus ini ke sini lagi, ini ke sini, ini. Nggak perlu seperti itu ya. Itu namanya pemborosan kabel. Nah, jadi dengan adanya topologi bus, hanya dengan satu line saja kita bisa menghubungkan beberapa komputer kita seperti ini. Jadi tinggal bypass saja ke sini ya. Bypass ini, terus bypass dan bypass. Itu. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bahas kelemahan sama kelebihannya. Oke. Terus yang kedua itu ada yang namanya topologi ring ya. Jadi topologi ring ini berfokus pada data yang dikirimkan secara langsung ya. Sepanjang jaringan informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Nah, jadi topologi ring ini kelebihannya itu laju datanya tuh tinggi ya. Tapi dia punya kelemahan ya. Jika terjadi gangguan di satu titik akan berpengaruh kepada komputer-komputer lainnya. Jadi seperti ini nih. Topologi ring. Dia bentuknya seperti bulat ya. Ini mengakses sebuah komputer-komputer. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah topologi star. Jadi, topologi star ini itu jaringannya bentuknya bintang ya. Di bintang. Jadi, terminal ini menyediakan jalur komunikasi khusus pada komputer ya. Jadi, ada yang dinamakan dengan hub ya. Jadi, hub ini adalah sebuah alat yang menyediakan kabel UTP itu terpasang. Jadi kita mau menghubungkan jaringan itu pakai ini namanya hub. Jadi seperti ini ya hub. Jadi connect ke satu, kabel 2, kabel 3 seperti itu. Jadi untuk topologi star itu banyak kelemahannya ya. Kesulitan perawatan dalam ukuran besar ya. Sedangkan kelebihannya itu keamanannya datanya cukup tinggi ya. Ini star ini lingkupnya tuh cukup tinggi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kita untuk warnet biasa palingan pakainya itu topologi bus ya seperti itu. Jadi topologi star seperti ini. Dia ada hubnya, jadi dihubungkan dalam komputer-komputer tersebut. Sedangkan untuk topologi bus itu ini simpel sih topologi bus ya. Topologi bus ini kapasitasnya itu terbatas ya. Jadi dan juga pemasangannya cukup mudah, simple, tapi kemampuan terminalnya itu bisa ditambah atau dikurangi ya tanpa mengganggu kerja komputer seperti itu. Jadi nggak perlu banyak sebuah peralatan untuk topologi bus. Tapi kalau topologi bus itu kelemahannya itu kapasitasnya terbatas ya. Jadi kalau untuk antara satu gedung ke gedung lainnya itu kita perlu sebuah alat yang namanya hub ya, untuk agar jaringannya itu tidak
tamban gitu. Jadi contohnya tuh seperti ini ya. Saya punya jaringan ya, topologi bus. Lantai 5 ke lantai 1 itu kalau misalnya pakai kabel itu bisa nggak? Jaringan topologi antar gedung. Ini ya, gambar. Nah ini ya, poin ya. Ini adalah contoh dari sebuah topologi ya. Topologi ini ada lantai 1, 3, 2, 1 ya. Jadi kalau kita taruh kabel aja dari lantai 2 ke lantai 1 itu tidak boleh. Itu ada yang namanya dinamakan itu masalah itu transmisinya tuh, transfer protokol datanya itu, jadi dia itu nggak mau transfer. Maka ada yang namanya tidak connect ya, itu tidak connect. Makanya lantai 3 per lantainya itu masing-masing dikasihkan alat. Apa Pak fungsi alatnya itu? Alatnya itu sebagai penguat sinyal. Ya, jadi jaringan kita itu nggak terputus pingnya ya, pingnya. Jadi pingnya itu stabil. Makanya kita perlu adanya hub ya untuk penguat sinyal tersebut gitu. Tapi kalau untuk kalau misalnya dalam jaringan ini pakai aja bus ya. Kalau misalnya satu komputer ataupun beberapa pakai bus aja gitu. Tapi kalau udah lantai 5 itu mereka kebanyakan sih gunakan topologi star ya. Karena itu cakupannya udah tinggi gitu. Sistemnya itu udah tinggi gitu. Ya. Ini yang mau dinamakan dengan topologi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk topologi sama LAN. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya topologi bus itu nggak pakai kabel ya? Topologi bus itu pakai kabel juga. HP. Tapi Pak, kabelnya itu bukan kabel biasa gitu kan Pak? Pakai koaksial ya kan Pak? Nah, oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi ada jenis kabel ya. Jenis kabel di sini. Ya. Mungkin ada yang tahu jenis kabel komputer. Ada yang kita tahu ini ya UTP ya. Ini adalah yang kita pakai ya, jenis kabel yang LAN ya, UTP. Nah, kalau koaksial itu contohnya tuh kayak kabel ini sih, apa TV kabel ya. Dia tuh ada bungkus-bungkusnya tuh seperti ini. Pernah lihat kan ini? Nah, ini dulu pakai ini udah nggak digunakan lagi nih kalau untuk jaringan komputer. Jadi mereka pakai kabel UTP sekarang, UTP. Jadi koaksial ini untuk yang tipe kabel aja ya, tipe kabel saja. Jadi pernah lihat kan kabel seperti ini? Ini untuk jaringan tipe kabel. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai IndiHome pasti nggak ada pakai gini lagi kan? Karena udah pakai HDMI ya. Fiber optik. Ya, fiber optik gitu. Nah ini
ini biasa pada antena-antena lama, TV kabel dia pakainya seperti ini. Ya, kalau ini sih sudah jarang gunakan lagi ya. Kebanyakan itu pakai kabel fiber. Kalau untuk di TV itu pakai kabel fiber. Jadi kabel fiber itu contohnya tuh dia kayak gini nih contohnya. Ini dia tuh ada kayak lapisan kayak plastik gitu ya. Jadi kecil, itu dia cuma satu ini aja. Jadi ini lebih cepat transmisinya menyampaikan data ketimbang dari kabel-kabelan UTV atau koaksial. Karena serat kabel optik ini sangat dipakai sekarang ya, baik itu jaringan kabel bawah laut ataupun pada internet kita ya sekarang ya. Ada kan dulu IndiHome tuh namanya tuh Speedy ya. Speedy itu pakai kabel apa? Ada yang tahu? Yang telepon. Nah, jadi Speedy itu menggunakan kabel dari jaringan telepon ya. Itu merupakan jaringan telepon. Jadi itu transmisinya tuh sangat lambat gitu. Jadi tidak disarankan ya untuk menggunakan Speedy. Kalau untuk hanya pribadi aja untuk akses nggak apa-apa. Ya. Jadi kabel Speedy pakai kabel telepon. Itu. Oh, kabel telepon tuh dia isinya tuh nggak salah ada 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini kabelnya telepon. Tapi kalau kabel UTV itu isinya ada yang tahu ada yang berapa? 8. Nah, 8 ya. Ini nih. Nih. Ada 8 ya. Tapi kalau koaksial itu seratnya itu tersusun dari banyak serat ya. Ada tembaga. Nah, ini ada semikonduktornya ya, tembaganya. Terus ini elektriknya ya, ini serat-seratnya, ini pokoknya dia lapisannya banyak. Ini biasa dulu yang kita gunakan pertama kali ini koaksial kabel seperti itu. Ada yang udah bisa masang RG di sini? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa sih kita kan anak sistem informasi. Kalau bisa hal kayak gitu harus paham ya, familiar. Jadi intinya nggak perlu tahu detailnya, tapi kita tahu cara masang RG yang baik dan benar ya. Pakai camping tool ya, itu harus bisa ya anak IC. Kalau misalnya kita kelas online, mungkin saya akan praktekin itu ya. Tapi cuman kita nggak bisa offline. Offline kita bisa praktekin, tapi online nggak bisa. Seperti itu ya mengenai sebuah jaringan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini manfaat-manfaat dari sebuah jaringan mungkin kita tahu ya. Kalau untuk LAN itu sharing hardware-nya itu printernya bisa pakai satu aja printer dan beberapa komputer ya tempatnya. Itu juga sih skala kecil itu di LAN dipakai dalam warnet ya, rental komputer ya, game center. Kalau skala besar itu MAN ya, ada yang dipakai untuk perbandingan satu dengan kota lainnya. Kalau LAN itu sisi perbandingan juga pakai ya. Itu aja sih untuk materi pertemuan kali ini. Oke, mungkin sampai sini sih. Saya akan bahas lagi mengenai paper ya. Paper saya udah masuk sih. Saya akan bahas lagi kelompok 1. Mana nih kelompok 1? Bab 2-nya saya nggak nemu. Di mana ya simpennya? Saya kirim ke Google Drive yang Bapak kasih kemarin di chat. Oh, di chat ya.
kelompok 1. Oh ya, kelompok 1. Kelompok 1 harusnya udah sih. Oh, udah. Sorry. Kelompok ini nih, kalau nggak salah kelompok 3 ngirimnya di mana ya? Kelompok 3. Ada kelompok 3 di sini. Anggota saya sudah kirim. Bentar ya, saya tanya ke dia. Terus nama siapa nanti dijelasin aja. Oke, saya bahas kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini sudah bagus ya. Ini ya, kelompok 1 ya. Ini bukan? Iya, Pak. Nah, cuma segini aja. Kelompok 1. Kelompok 1. Ada kok, bentar. Kelompok 1. Kelompok 1 harusnya udah update ya. Kelompok 1 mana nih? Nanti tolong di update di draft ya. Oke, kita masuk kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Catatan saya sih kelompok 2 kelompoknya si Rian ya. Bener ya? Rian kan? Iya, Pak. Kelompok 2 Rian udah cukup bagus ya, bagus sekali. Pemaparannya juga jelas ya. Pemaparannya. Terus ada penilaian saya mengenai apa? Di sini ada catatan saya. Dia cukup nampilin apa aja sih tool-tool yang mau dibuat ya. Jadi mau buat aplikasi, tool-toolnya ini Pak gitu. Ibaratnya kan gini, kita kan ini nggak buat aplikasi ya, cuma buat papernya doang. Jadi kita harus tahu tuh aplikasi yang di dalam paper itu dibuatnya pakai apa gitu. Kayak install kode ya, dijelasin sama si Rian nih. Dan bagus ya, Android Studio nih ada dijelasin. Nah, jadi belum dimasukin ya pengertian stoknya ya, gudang. Iya, Rian ya. Belum, Pak. Nah, nanti itu dimasukin aja nanti ya. Itu penilaian saya dari saya. Nah, Rian udah cukup bagus, sangat bagus, sudah masukin penelitian terdahulunya ya. Dari sumber jurnal terkait. Nanti kalau misalnya teman-teman jumpain metode penelitiannya, itu nggak ada, jurnalnya itu nggak ada metode penelitian ini di dalamnya. Boleh aja tulis SDLC, nggak apa-apa. Karena setahu saya sih, kalau jurnal itu jarang ada ketemu penelitiannya, metode penelitiannya ya. Biasanya itu nggak ditulis, tapi tulis aja SDLC ya, seperti itu. Itu aja sih dari saya, Rian. Bisa dilanjut ke bab 3. Setelah bab 3 nanti bab 4, bab 5 ya. Bab 5 sedikit aja sih. Setelah udah cukup nih bab 5 ya, udah bisa buat paper. Langsung aja buat paper, terus submit ke UTS-nya. Ya, seperti itu. Nanya, yang pengertian stok gudang itu di poinnya mana? Kan ada nih teori umum ya, teori umum sama teori khusus. Iya. Ya. Jadi nanti Rian masukin di awalnya teori khusus gitu. Ya. Oh, oke. Di awalnya aja. Di awalnya teori khusus. Jadi nanti aplikasi-aplikasinya itu di bawah aja. Nanti masukin di sini aja. Ya, di teori khusus di awalnya. Oke, jelas ya. Oke. Ya, Thank you, Rian. Cukup baik. Sangat baik ya, Rian. Terus kelompok 3, saya masih belum nemu nih. Saya lanjut kelompok 4 aja ya. Nanti nyusul aja. Waktu kita terbatas. Kirim di Google Drive, Pak. Google Drive ya. Oke. Iya. Sebentar, saya buka Google Drive saya dulu. Pak, untuk yang kelompok 1 udah saya kirim ulang ya. Di mana tuh? Di Google Drive ya? Google Drive sama ILMS ada. Dua-duanya ada.
Oke, terima kasih. Kelompok eh, 3 dulu ya. Itu Pak, yang depannya angka semua. Oh, angka semua. 1, 2, 3 gitu ya? Ya baru nanti tulisannya bab 2. Itu mungkin gara-gara saya pindahin ke HP baru upload. Jaringan. Nah, yang mana nih? Ini ya? 160, 199 awal Oke. apa ya itu. Ini ya. Oke. Bab ini kan bab 2-nya ya. Oke, saya baru nilai nih. Oke. Teori umumnya kalau bisa nih satu subbab ini minimal 3 paragraf ya. Terus ya satu sub ini tiga paragraf. Search engine Python. Ini judulnya apa nih? Tadi kelompok 3. Pembuatan platform usaha les. Pembuatan platform ya. Nanti sebutin aja apa itu platform ya. Tolong ditambahin lagi sama di garis bawahi metode penelitiannya nanti ditulis ya. Kalau misalnya pun nggak ada nggak nemu metode penelitiannya di Google Scholar? Belum nyari ya? Udah dicari? Belum. Nah, nanti tolong dicari aja, sisipin 3 metode penelitian terdahulu. Karena metode penelitian terdahulu itu fungsinya itu kita beracuan pokok. Yang kita lihat itu contoh itu penelitian kita terdahulu. Ya. Ada yang bilang, Pak, nggak ada Pak metode penelitiannya Pak. Saya udah cari-cari kemana-mana. Berarti rekan-rekan sekalian balik ke zamannya Thomas Alva Edison ya, bisa menemukan listrik gitu. Jarang sih orang kayak gitu. Berarti carinya metode penelitian untuk platform ya, pembuatan. Nanti cari aja di sini Google ya. Google terus Google Scholar ya. Google Scholar. Cari aja di sini. Nih, klik di sini ya. Klik di sini terus sistem informasi platform online ya. Nah, banyak ya di sini platform Android, platform online ya. Nanti ambil di sini aja ya. Platform nih, nama jabatan platform nanti ambil di sini. Nah, seperti itu sih. Jadi nggak ada alasan metode penelitian nggak ada Pak. Berarti kita hidup di zaman Thomas Alva Edison bisa nemuin listrik, nemuin lampu, radio, seperti itu. Kalau sekarang itu kita fokusnya pada metode penelitian terdahulu. Gitu. Oke, kelompok 3, makasih ya, udah baik. Perlu ditambahin lagi. Terus kelompok 4.
nggak apa, kita di sini masih belajar, jadi saya nggak apa, tulisan saya nggak nilai kali, penting isinya. Kelompok 3 ini udah baik ya. Ada nggak catatan saya? Catatan saya nih di sini udah bagus ya kelompok. Ini kelompok 4 ya, sorry. Kelompok 4 udah lengkap. Good ya. Silahkan dilanjut ke bab 3-nya. Terus kelompok kelompok 5 sumbernya udah dicatat dengan baik ya, kasih. Terus kalau bisa satu sub itu 3 paragraf ya. Catatan saya ada nggak? Ini kalau masukin apa? Ya, saya ada trik nih kok teman-teman nemuin kayak gini nih, Turnitin. Kalau nemuin Turnitin kayak gini, ini nggak lolos nih. Ini plagiat namanya. Jadi usahakan ya, triknya tuh seperti ini. Di copy ya, di copy, terus pindahin ke notepad ya. Notepad di paste, dan terus dari notepad pindahin ke Word lagi. Nah itu bebas dari plagiarisme ya. Seperti itu. Oke. Ini saya pengen dimasukin nih pengguna aplikasinya tuh seperti apa di sini. Pakai HTML kah, Python kah, terus setelah kode-kode Android kah atau apa ya? Seperti itu. Seperti itu ya untuk kelompok ini. Tambahin lagi. Terus kelompok 6 bab 2. Oke, ini catatan saya. Oke, metode penelitiannya udah bagus ya. Udah, ini ada yang kalau misalnya kosong tulisin aja SDLC atau apapun gitu. Terus lampirkan aplikasi yang dipakai. Itu aja sih untuk pembuatan PowerPoint-nya. Kalau saya sih standarnya itu bab 2 itu minimal kalau buat skripsi ya itu 40 lembar ya minimal tuh. Lebih dari itu mungkin nggak diterima sih sama pembimbing saya. Tapi karena kita lagi latihan, ya nggak apa-apa. Penting teman-teman bisa paham dan ngerti ya. Seperti itu. Tambahin ya nanti aplikasinya yang dipakai apa. Terus kelompok 7 kelompok 7 ya, udah sangat bagus dari lampirkan apa nanti sumber ini nanti dipindahin jadi daftar pustaka ya. Kan di UTS tuh ada tuh project masukin daftar pustaka. Pentingnya itu seperti ini. Nanti di daftar pustaka nanti ada tuh dosen yang ya, ini pustaka ya. Ini di halaman mana sih? Jadi kita harus tahu tuh gimana tuh halaman berapa kita cari ya. Bentar. Di ke bab 4 ya, bab 3 udah bagus kelompok. Terus kelompok 8 nanti seperti ini nanti
pas UTS. Rapi nih. Dan scanner teori masukin ya, dicari aja. Oke, itu aja sih dari nggak ada ganti judul kan? Kelompok 9 misi tetap sama ya, chat on ya. Jadi nanti tolong tampilin apa pengertian khususnya tuh, contohnya tuh kayak chat itu seperti apa artinya gitu ya, definisinya, pengertiannya ya, jenis-jenis chat itu seperti apa gitu. Nanti tolong dimasukin di teori khususnya ya, seperti itu. Udah bagus sih kelompok 9. Pak, untuk kelompok 8 bisa diulang nggak, Pak? Tadi error, Pak. Error. Oke, boleh. Untuk kelompok 8. Jadi kelompok 8 itu udah bagus ya, papernya udah rapi ya. Isi di bab satunya udah direvisi, udah bagus. Tapi cuman di bab 2 saya minta tolong metode mana teori terdahulunya dilampirin teori dahulu ya. Terus sama di teori khususnya tolong dilampirkan definisi dari kasir itu apa, terus auto scanner itu apa. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, untuk kelompok 9 pengertian chat ya, Pak, yang di teori. Iya. Jadi nanti tampilin aja pengertian tuh chat itu apa, definisi tipe-tipe chatnya itu apa gitu ya, seperti itu. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke. Terus kelompok 10 ya. Ini yang mana nih? Revisi studi yang terakhir. Ini tentang Pasronin ya. Oke. Nanti tolong ditambahin ya. Mungkin ini cuma 3 gambar doang. Metode terdahulunya nanti ditambahin nih. Apa? Metode penelitiannya tuh pakai sistemnya apa tuh di kolom ini ya. Terus maksimal 3 paragraf. Tool pengembangan usernya nih disebutkan nih. Pengembangan pasarnya itu mau pakai apa? Mungkin pakai SEO kah? Pakai Google Ads kah? Disebutin pengertiannya. Buzzer kah atau apa? Ya. Terus target pasarnya tuh siapa? Online-nya. Ya. Tolong dijelaskan lagi. Gak apa-apa ambil dari sumber lain atau artikel lain. Kan saya bilang kalau copas-copas nggak apa-apa. Karena kita masih belajar. Ya. Seperti itu. Untuk kelompok 10. Yang tadi belum kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang ini ya. Oh ya, bab 2. Oke, saya baru buka nih kelompok 1. Kelompok 1 nanti tolong dimasukin metode penelitiannya ya. Sama apa teori-teori khususnya tuh
kelompok 1 nih judulnya apa nih? Dan ini ya? Iya Pak, Jadi aplikasi nanti dan ini. aplikasi dan ini ya. Jadi nanti tolong sebutkan pengertian reservasi itu apa gitu. Dan pokoknya yang jenis-jenis reservasi itu apa, terus pembuatan aplikasinya pakai apa. Udah dijelasin sih Python ya. Python sejarahnya, terus kayak Android Studio kah, apa Visual Studio Code kah, terus pakai HTML kah, pakai MySQL kah, itu disebutin. Jadi menarik gitu. Terus tambahin metode penelitian terdahulu. Seperti itu. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan untuk bab 2-nya. Jadi mungkin minggu depan udah proses lah untuk bab 3 ya. Minggu depan pertemuan ke-7. Habis itu pertemuan ke-8. Bisa nggak terkejar kira-kira? Untuk UTS-nya udah jadi sebuah paper. Tapi nggak apa-apa sih, UTS kali ini kan kita masih dalam tahap pembuatan ya. Intinya sih yang penting paper itu ya penggabungan dari bab 1 sampai bab 5. Ya, seperti itu. Jadi bab 1 nanti dicopas tuh yang kecil-kecil aja gitu. Itu sih. Oke, saya akan jelasin bab 4 dulu. Bab 3 kan udah sedikit sih, bab 3 mungkin 7 atau 6 lembar doang. Empat ini kita akan banyak ke pembahasan ya. Saran saya, karena kalian kan nggak buat aplikasinya kan, jadi kan nggak tahu. Jadi kan bahas aja mengenai aplikasinya itu seperti apa. Saya mau aturan penulisan. Oke, bab 4 hasil penelitian dan pembahasannya. Oke. Jadi di sini sih saya nggak, pokoknya ini hasilnya. Jadi nggak ada kayak seperti apa sih. Jadi terserah teman-teman mau bahasnya tuh seperti apa. Bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi itu di bab 4. Nih yang punya saya. Bab 4-nya. Jadi saya analisa sistem yang baru tuh seperti apa. Seperti ini nih analisanya. Jadi ada user sama sistem. Jadi nggak payah-payah lagi. Terus saya sebutin apa, ini nanti ini banyak juga ya. Banyak juga sih. Teman-teman belajar Sysmul nggak? Sistem multimedia. Iya kan? Belajar apa? Itu pernah belajar tentang storyboard kan? Untuk UTS-nya ya storyboard. Ya, storyboard kan menceritakan kan pom-pomnya apa aja kan? Ya nggak? Ya. Nah, jadi nanti bab 4 nanti saya harap lampirin nih, misalnya ada pom login, pom register, misalnya pom menu utamanya. Jadi kan ceritain nih, ini yang saya buat Pak. Jadi saya login dulu, terus register seperti itu. Nah, terus ini hasil penelitian saya nih, seperti itu. Ya, ini
Nah, terus terakhir nih, saya minta ada rencana implementasinya. Ya, nanti kalian tulis aja nih, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-8. Terus sama ada estimasi harganya ya. Sebutin aja harga ini, gini, hosting ya. Disebutin. Terus terakhir nih perbandingan sistemnya, nanti disebutin sistem lama, sistem baru. Kayak itu aja sih yang penting nih. Yang penting ini aja sih buat saya, harus dilampirin kayak metode penelitian. Ini saya share ya. Nanti kalian tinggal nyontoh aja. Saya share di grup. Oke, sambil menunggu ya. Oke, saya akan bahas bab 4. Jadi nanti bab 4 itu kan ada halaman terakhirnya tuh. Halaman terakhirnya tuh namanya rencana implementasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kegiatannya tuh apa nih. Pertama desain sistemnya ya. Terus dianalisa, terus desain, coding, masuk ke codingan yang paling rinci, terus pengujian nih, nanti masuk hosting, terus implementasi ya. Terus berikutnya itu anggarannya. Nah, anggaran dari buat sistem itu kita harus tahu ya, karena kan kita tuh pemecahan masalah ya, jadi kita harus tahu anggaran yang lama sama yang baru. Dulu waktu zamannya manual itu nggak ada anggaran, apa nggak ada anggaran free. Nah ini kok kenapa ada anggarannya begitu besar? Makanya itu tujuan dari sebuah buat paper itu seperti itu. Nah, jadi ada total biayanya nih seperti ini. Tapi kan ini total biaya ini kan itu kita nggak harus investasi jangka panjang ya. Dan arti kalau zaman dulu kan banyak gunakan tenaga, ngurus tenaga. Tapi sekarang itu udah by system, jadi udah agak hemat. Gitu. Terus perbandingan sistem nih. Jadi sistem lama tuh dijelasin ya, yang manual sama yang kita buat sekarang, yang hasil kita rinci ya. Jadi ada ininya, ada bahas-bahasannya seperti itu. Ya, hubungan biaya personal. Nah, terus Pak, yang bab 4-nya itu apa? Bahasnya itu tentang apa nih Pak? Bahasnya itu tentang aplikasi kalian. Buatnya itu seperti apa gitu. Misalnya nih ada pemlogin yang buat aplikasi web, ada pemlogin, tampilin pemloginnya gitu. Terus ada polchatnya tuh dari user mau ke register, login, terus gitu-gitu. Diceritain gitu. Saya jelas. Ya. Ini detail banget sih kalau laporan ini. Saya nggak harus kan seperti ini, tapi yang penting kalian paham aja. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk bab 4? Nanti kurang jelas bisa tanyakan saya aja ya. Saya pandu. Untuk bab 4 silakan dibaca dulu. Oke, terakhir saya mau
ada survei seperti biasa nih. Tolong diisi surveinya survei kepuasan online ya. Untuk semester ini kita masih online terus ya. Nggak tahu mungkin semester ke depan seperti apa. Silakan diisi. Pak, pertemuannya dia cuma sampai 5, Pak. Oh, 5 ya? Bukan. Salah baca ternyata, Pak. Bisa diisi kayak 6, 7, 8 gitu. Oh iya. Baru refresh ya. Nanti file-file yang saya revisi nanti saya masukin ke file sharing di Google Drive ya. Seperti itu nanti kalian bisa koreksi di itu saja. Nah, untuk minggu depan saya nggak mengharuskan ngumpul bab 3, cuma nanti disiapkan aja ya. Pokoknya pas pertemuan ke-8 itu bisa nggak sampai bab 5? Terus papernya udah jadi. Bisa nggak? Kira-kira. Tuh. Bapak, file bab 4 dan bab 5-nya dibagi biar kami langsung kerja sampai bab 5 nanti. Oh gitu ya. Ya nanti kalian kerja aja ya. Jadi nanti bisa, saya nggak nunggu-nunggu deadline gitu. Maksudnya tuh saya nggak, kan kalian ini banyak tugas juga ya. Banyak, Pak. Ya makanya itu saya ngerti aja gitu. Makanya itu saya nggak harus tunggu minggu depan harus bab 3 kelar, pas bab 4. Pokoknya pas pertemuan ke-8 itu udah jadi papernya gitu. Terus saya tanya, mana bab 1 sampai bab 5-nya? Nah, ini Pak, gitu. Oh udah, ini syaratnya gitu. Oh, udah, gitu. Jadi ada barangnya gitu. Penting bentuk nyatanya ada, soft copy-nya ada. Saya share juga ya format untuk buat jurnal papernya. Copy cuma 1 lembar aja sih. Oke, silakan di download. Terus format papernya itu sebentar saya ambil format paper. Format paper. Oke, ini format paper saya kirim ya. Nanti kan ada tuh abstrak. Abstrak itu abstrak itu kayak apa? Kayak kata-kata bahasa Inggris ya yang aneh-aneh. Misalnya MySQL, Python gitu. Python. Oke. MB. Oke. Including. Oke, silakan diambil 3 file itu ya. Keempat, ke-5 sama format buat paper. Pertemuan besok ke-7 ya. Ke-7 nanti saya tanyakin progresnya aja. Kesulitannya apa? Kita sharing ya. Ke-8 kita UTS. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk papernya atau bab-babnya? Cukup ya?
Jelas ya? Oke, saya minta tolong untuk hidupin webcamnya, saya mau capture. Oke, silakan hidupin webcamnya. Oke, udah semua? Oke, udah semua ya. 1, 2, 3, smile. Oke. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3, smile. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya. Terima kasih udah masuk di materi bukuan saya. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Salam, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.